Baik, ini cukup jelas ya. Ada yang bisa bantu saya untuk memantau gambarnya? Kelihatan ya? Cukup kelihatan, Kak. Bisa diperbesar nggak? Oke, coba ya lagi. Dah, ini bisa bang? Oh, udah ya. Oke, ini biar mudah saya memantau berapa slide-nya. Baik, hari ini kita akan mulai kelas kader jihad anti korupsi. Memang ini rangkaian dari sebelumnya. Kali ini kita kasih nama jihad anti korupsi dengan ada alasannya, nanti saya jelaskan. Kegiatan ini perdana secara online kita uji coba. Sebenarnya sudah lama digagas dan di sharing, disebarkan di terutama peserta-peserta dari keluarga besar HMI. Jadi ketika saya memberikan materi anti korupsi di LK1, LK2, LK3 dan LKK itu selalu ada diarahkan menuju ke WhatsApp group untuk follow up. Nah, ini adalah salah satu bentuk follow up yang dilakukan dari materi anti korupsi tersebut. Nah, kenapa saya ambil kata jihad? Jihad kan adalah salah satu terminologi Islam yang sebenarnya maknanya sangat sangat membangun semangat ya, tapi di dunia anti korupsi terutama di KPK, pemecatan 75 orang KPK yang lalu, jihad ini digeser ya maknanya, seolah-olah kelompok dari Taliban begitu, orang yang tidak bisa ditaklukkan oleh kepentingan. Nah, karena itu kata ini saya angkat kembali untuk menjadi perlawanan ya, bahwa anti korupsi itu memang harus berjihad. Oke, untuk tata tertib ya kita sudah mulai ya. Mohon nanti jika ada para peserta yang ingin memperkenalkan diri di forum chat, bisa dikenalkan dari mana asal cabangnya dan daerah mana, kalau tidak bukan dari keluarga HMI, karena ini juga beberapa waktu yang lalu disebar secara umum. Kemudian mohon dimatikan suaranya, di mute selama kelas berlangsung. Video juga boleh dimatikan karena memang Google Meet ini cukup menyita kuota, dan kalau dimatikan videonya itu cukup membantu sinyal ya. Namun jika alangkah lebih baiknya jika ada sesi yang membuat kita berdiskusi, berbicara dialog, itu diaktifkan videonya. Tapi kalau tidak memungkinkan, dipersilahkan. Kemudian jika ingin bertanya, boleh diketikkan di forum chat pertanyaannya apa, diperkenalkan nama dan asal institusinya, dan pertanyaannya secara ringkas. Nanti saya akan baca dan mencoba menjawab. Kalau kemudian jika ada sesi diskusi langsung, kita bisa tanya jawab juga langsung. Nah, kegiatan ini saya bisa buatkan sertifikat dari komunitas Medan Membaca selaku salah satu komunitas inspiratif dari Tapak Siapi 2021 untuk gerakannya terhadap anti korupsi. Dan sertifikat ini akan bermanfaat kalau di mahasiswa, dia akan bermanfaat sebagai pendamping ijazah, dan juga ini akan jadi bahan yang dinilai ketika kawan-kawan melanjutkan jenjang ke berikutnya menjadi penyuluh anti korupsi yang berkompetensi, yang dinilai oleh LSP KPK. LSP KPK itu singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang diadakan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tujuannya adalah membentuk penyuluh-penyuluh anti korupsi yang kompeten sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Oke, ini kegiatan kita nanti akan ada perkenalan. Ini ya, saya sudah memperkenalkan diri secara tidak langsung. Dan nanti kita akan ada game dan kuis. Materinya yang mendasar adalah orientasi mengenali bahaya korupsi. Ini nanti lebih kepada refresh, karena saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang pernah mendapatkan materi ini namun mungkin sudah lama. Jadi kita merefresh ulang, memperkuat lagi ingatan kita dan memperkuat juga semangat kita. Kemudian materi yang kedua adalah orientasi kelas kader jihad anti korupsi. Ini adalah materi khusus untuk mengarahkan bagaimana kader HMI atau peserta di malam hari ini itu menjadi penyuluh anti korupsi yang berkompeten.
Baik, salam kenal. Nama saya Peranita Sagala. Eh, yang di bawah ini PAK 915 adalah registrasi sebagai penyuluh anti korupsi di LSP KPK. Untuk lebih lanjutnya kegiatan saya di anti korupsi bisa dilihat di video berikut ini. Oke. Bentar ya, saya cek dulu siapa yang udah masuk lagi. Oke, kayaknya sepanjang jalan kita akan ini yang tidak banyak bertambah, nggak apa. Namanya juga proyek rintisan ya. Kita lanjutkan ya share-nya. Ini suara apa tadi? Baik, jadi perkenalkan saya adalah penyuluh anti korupsi yang bergiat melalui komunitas Medan Membaca. Sebenarnya juga alumni HMI ya di Kohati. Yang beberapa tahun ini sejak tahun 2019 setelah tersertifikasi itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan dan membentuk komunitas-komunitas anti korupsi. Jadi awalnya kita berdua, saya dan Kak Ainun Mardiah. Kemudian di dalam 2 tahun ini kita sudah bertambah ya, ada 4 orang. Ini ada Nikmal Abdul, ada Cud Alma, ada Kismi Ansori, ada Hidayat. Ada yang dari keluarga besar HMI, ada yang memang bukan terlibat di HMI sekalipun. Baik, kita akan masuki sesi pertama. Tapi kayaknya enggak, karena kita masih ada banyak sedikit ya yang hadir di sini ya. Saya kira bolehlah dibuka sesi kita saling berkenalan ya. Biar tahu sama tahu ini. Mungkin dimulai dulu dari siapa nih? Dahlia, Dahlia boleh? Nama, asal daerah tadi ya. Terus dapat informasi dari mana? Silakan Dahlia. Baik, Kak, buka video ya, Kak? Kalau boleh, kalau tidak mengganggu sinyal. Kayaknya mengganggu sinyal, Kak. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Oke, perkenalkan, nama saya Dahlia Lubis, asal cabang Padang Sidimpuan. Saya mendapat informasi ini dari grup LKK, cabang Medan, Kak. Oh iya, kemarin ke LKK Kohati ya. Berintegritas nama grupnya, Kak. Oh iya, Iya, Kak. benar-benar. Baik, Kohati Berintegritas itu grup follow up dari LKK cabang Medan yang terakhir ya. Setahun, satu periode ini ada 2 kali. Makasih Dahlia sudah hadir. Selanjutnya kita minta nih Kak Rosnita, boleh memperkenalkan diri, dapat info dari mana, asal daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Rusnita, asal cabang Tanya Barat. Kalau orang kenal tuh Jambi. Jambi. Dapat info dari grup LKK persiapan Sibolga. Oh iya, kemarin di Sibolga ya LKK-nya ya.
Oke, selamat. Berarti kita pernah ketemu ya, Rosnita ya. Ya pernah kemarin kakak ngisi materi juga kemarin di sana. Oke, sampai ketemu lagi kita. Baik, selanjutnya silakan nih, Fahira. Iya, nama saya Fahira Salsabila Bartonis, Mm-mm. asal Kota Jambi. Dapat informasi ini dari grup Kohati cabang Jambi. Oke, iya, Kohati cabang Jambi ya. Baik. Ya, Selamat datang Fahira, salam kenal. Berarti kita belum pernah Ya. ketemu ya? belum. Belum ya, mudah-mudahan dipermudah. Terima kasih sudah hadir. Amin. Selanjutnya nih, senior awak nih, awak ada kenalnya sebenarnya. Kawan-kawan yang ini adik-adik banyak kak, bang dari HMI dan Kohati terutama. Silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Nazir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Jadi Sumatera Utara. Dulu pernah tim hore-hore di HMI Komisariat Pisikus. Ya. Sekarang jadi followernya Peranita saja. Terima kasih. Iya bang. Makasih bang sudah hadir. Sambil nyiapin kuis juga ini. Bentar ya. Oke, ya. Boleh nggak sebentar diaktifkan videonya, saya screenshot untuk video foto bersama. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya, takutnya terlempar pula. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, Bang Nazir sebenarnya ikut dari kelas yang pertama ya Bang, 2019 ya, 2019 kalau nggak salah saya ya, bulan September yang pertama kali diadakan kelas kader anti korupsi ya Bang ya. Yang di apa itu ya? Yang di Lupa aku itu. chicken, Ah, di chicken yang itulah. saya Batanghari, ya termasuk paling lama ini Bang Nazir. Ya waktu itu masih baru jadi penyuluh ya, dan yang hadir itu banyak dari berbagai komunitas ya, sangat banyak. Nah ini kita spesifikkan ke HMI-nya karena memang HMI termasuk paling lambat ini di dalam melakukan gerakan anti korupsi. Baik, saya akan masuki dulu sesi orientasi mengenali bahaya korupsi karena tadi ada juga yang baru ya, baru hadir, belum pernah mengikuti materi ini. Saya akan sampaikan nanti, mungkin di sesi pertanyaan boleh lebih dalam. Bahaya dan dampak korupsi di Indonesia. Oke. Baik, bicara tentang saya coba geser dulu ke HMI-nya ya. Jadi di dalam kisah beberapa tahun yang lalu itu salah satu komisioner KPK pernah ya menyindir HMI, bagaimana HMI juga walaupun dia organisasi Islam, bahasanya di sini cenderung menyudutkan HMI ya, karena seolah-olah menjadi jahat, curang itu karena di HMI. Jadi cuitan apa ucapan siswa Saud Situmorang itu cukup membuat gaduh tahun itu, terutama HMI lah ya yang merasa tersinggung, bahkan Kahminya, dan melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut si Pak Saud Situmorang. Itu terjadi tahun 2016, namun kenyataannya memang kita nggak pernah bisa pungkiri ya bahwa keluarga besar HMI itu punya tokoh-tokoh besar yang juga terlibat di korupsi-korupsi kelas besar. Ini ada kasus proyek Hambalang oleh Anas ya, Pak Bang Anas Urbaningrum. Ini juga Malaranggeng ya, proses proyek sekolah di Hambalang juga, kakak kita Nur Hayati ya. Nur Hayati ini dari Papua, ini mantan ketua Kohati Papua. Ini juga
mantan ketua Badko Aceh ini ya, Puteh, Gubernur Aceh, dan ini Said Akil ya, OTT sengketa pilkada Kalimantan Tengah, pilkada Lebak, termasuk yang membuat terseretnya Gubernur Banten ya, Atut Kossiah, Ratu Atut. Nah, jadi meskipun alumni HMI itu terseret kasus korupsi, tapi kita tidak, sampai saat ini saya pribadi tidak melihat adanya gerakan sistematis yang melawan korupsi di Indonesia. Jadi ada satu agent of change-nya untuk urusan korupsi ini di HMI itu lumpuh, dan tidak seperti organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah, NU itu punya gerakan-gerakan yang mungkin walaupun di tahun sekarang ini sudah tidak kelihatan lagi ya, tapi tahun 2016 ketika ini diangkat berita ini, Muhammadiyah itu membuat madrasah anti korupsi, itu salah satu terobosan yang cukup kreatif masa itu ya. Saya juga tidak mengikuti perkembangannya sekarang. Kemudian yang NU sendiri dari Nahdlatul Ulama juga membuat buku-buku tentang anti korupsi ya, dan membuat pesantren anti korupsi yang merupakan proses pendidikan anti korupsi, dan juga buku-buku yang kemudian diterbitkan oleh KPK. Jadi dua organisasi Islam besar ini punya karya nyata dalam pemberantasan korupsi. Nah, beda dengan HMI yang tadinya mencak-mencak, tapi hingga saat ini tidak ada satupun gerakan yang real dari HMI dalam melakukan pencegahan korupsi. Ya, kenapa sih kita harus membahas korupsi? Harus aware terhadap korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime ya kalau dikaitkan ke bahasa Inggris. Jadi bentuk-bentuk kejahatan luar biasa itu ada beberapa ya, salah satunya korupsi, satunya lagi narkoba. Jadi korupsi ini setara dengan hancurnya peradaban kita oleh narkoba. Nah, bedanya ya di korupsi ini, kenapa dia masuk dalam golongan kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus luar biasa, karena korupsi ini membuat kerugian yang besar dan meluas. Sangat berdampak. Misalnya kasus ketika sebuah jembatan runtuh ya gara-gara permainan markup proyek. Nah, ketika jembatan runtuh ya dua daerah yang harusnya terhubung itu jadi merugi ya. Harusnya kita bisa cepat nyampe ke suatu kota, itu harus menjadi mutar. Dari situ aja hitung-hitungannya kelihatan ruginya ya. Walaupun mungkin secara iuran gitu kita tidak terasa, namun secara effort usaha kita menjadi rugi. Kemudian di kejahatan korupsi ini target itu bisa siapa aja, target korban itu bisa siapa aja. Mungkin kita di sini justru jadi korbannya. Saya yakin kita di sini juga jadi korbannya, terutama di dunia pendidikan. Jadi kalau nanti kita bahas bagaimana kerugian negara terhadap korupsi, seharusnya jika tidak korupsi, sebenarnya pendidikan kita ini bisa yang beasiswa di perguruan tinggi itu bisa seluruh Indonesia itu bisa dapat beasiswa, nggak perlu bayar SPP. Kemudian korupsi ini berpotensi dilakukan oleh siapa saja punya peluang untuk melakukannya. Bahkan kita sendiri bisa tidak sadar melakukan korupsi karena terbiasanya melihat hal-hal yang korup di sekitar kita jadi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah lagi. Jadi terbiasa membenarkan kebiasaan. Terbiasa membenarkan kebiasaan. Kemudian korupsi ini adalah jaringan yang terorganisir, sama dengan narkoba ya. Korupsi juga terorganisir, dia punya rekrutmen, juga punya kader yang disiapkannya untuk mengamankan posisinya kelak. Jadi memang karena ini terorganisir, maka menyelesaikannya juga harusnya terorganisir. Ya, pada kasus Hambalang misalnya ya, bisa dilihat pengungkapannya itu ternyata
melibatkan banyak orang, dari menteri, dari anggota DPR, terorganisirnya di lintas institusi. Kemudian korupsi itu bersifat lintas negara, apalagi korupsi-korupsi kelas kakap. Di kasus Hambalang kita tahu Nazarudin itu harus dijemput dari mana, di luar negeri ya, itu untuk diadilin, padahal ongkos menjemput dia ke luar negeri itu juga pakai uang negara. Jadi dia sudah merugikan uang negara, tapi untuk mengadili dia uang negara juga harus keluar. Nah, dampak korupsi kalau kita lihat di ICW, yang menurut ICW ini dampaknya itu yang pasti, yang pertama kali adalah keuangan negara, kerugian keuangan negara. Nah, namanya uang negara ini sebenarnya uang rakyat yang kita kumpulkan dari pajak-pajak. Nah, ini kesadaran ini yang seringkali kurang di kita, bahwa yang mereka gunakan itu, yang mereka korup itu adalah uang kita sebenarnya. Dan ketika kita pada kasus bansos diam saja dicatut 10.000, itu sebenarnya uangnya yang bisa kita gunakan begitu, tapi diambil oleh oknum. Yang kedua itu adalah timbulnya pelayanan publik yang mahal tapi buruk. Saya yakin ya kalau kita di sini ngurus SIM atau kalau kita BPJS ya, biaya BPJS yang mahal itu juga jadi ini. Oke, saya tambahkan satu lagi. Ada yang hadir ya. Selamat datang Dedi, terima kasih sudah hadir. Ini boleh videonya ditutup kalau sinyalnya lemah ya, karena bisa mengganggu. Kita sudah masuk sesi materi. Oke, saya lanjutkan ya. Yang ketiga adalah langgengnya kemiskinan ya. Nggak pernah sulit kita keluar dari jaring kemiskinan ini. Kemudian yang keempat, kerusakan lingkungan. Kelima itu biaya politik yang mahal. Nanti saya uraikan ya. Biaya politik yang mahal ini contohnya adalah ya Bang Najir paling paham nih, karena Bang Najir posisinya di bidang politik ya, di JADI ya, Jaringan Demokrasi Indonesia, yang mengamati proses politik di Indonesia ya, partai-partai kita. Itu di partai siapa sih yang nggak tahu kalau untuk menjadi anggota DPR itu harus punya uang sekian ya. Tapi informasi yang saya dapat dari alumni kita ya yang pernah jadi penasehat itu, saya lupa ya. Bentar nih saya undang masuk Cindy. Abdullah Hamahua. Bang Abdullah Hamanhua yang kita waktu itu undang di acara Porhati ya, dia bilang untuk suksesi kepala desa aja itu sudah mencapai biayanya ya, biaya operasional, biaya pemenangan dia itu hampir 10 M. Itu untuk tingkat kepala desa. Kebayang ya, kepala desa aja segitu, bagaimana biaya yang dibutuhkan, yang dikeluarkan, dikelontorkan oleh bupati, gubernur sampai presiden. Nah, uang itu apa sesuai dengan pendapatan yang dia dapat dari gaji dia sebagai kepala desa? Tentunya tidak. Dari mana uang itu bisa diperolehnya kembali? Biaya agar uang ongkos biaya dia duduk itu bisa kembali. Artinya untung ya kalau dia bisnis ya. Karena dari gaji tidak mungkin memenuhi sampai 10 M dalam periode dia menjabat. Ya artinya dia akan mencari celah untuk melakukan korupsi, untuk mengembalikan uang dia yang harus dikeluarkannya ketika proses naik. Kemudian kalau itu terjadi terus menerus, demokrasinya kita rusak, maka kita akan menjadi negara gagal. Negara gagal ini yang contohnya adalah Peru ya. Sebenarnya Indonesia sempat hampir menjadi negara gagal itu di tahun 98. Mungkin kawan-kawan di sini yang hadir ini kelahiran 98 nih ya, beberapa ya. Kita hampir pecah di saat itu dan sangat berat ya kalau pernah mengalami fase di tahun 98 itu. Banyak yang tiba-tiba jatuh miskin ya, ada juga sih yang tiba-tiba kaya, tapi secara umum kita melarat.
dan hampir pecah ya, hampir perang saudara. Baik, nah yang pertama ya, kerugian keuangan negara itu otomatis ya ada kerugian ketika terjadi OTT misalnya ya, atau kedapatan korupsi. Itu yang kedapatan saja ya, yang terungkap kasusnya. Nah, itu harusnya ada uang yang dikembalikan, yang ketika dia tertangkap itu dihitung, dari uang yang dihitung itu kerugian negara harusnya dia kembalikan ke negara supaya negara tidak rugi. Namun kenyataannya uang yang bisa dikembalikan, ini sebuah penelitian yang menunjukkan ya, hitung-hitungan dari proses pengadilannya itu yang hanya dikembalikan hanya 10,57% dalam bentuk hukuman finansial ya, denda kepada terpidana korupsinya. Artinya kalau hanya 10,57%, sisanya itu yang nanggung negara. Nah, kalau negara yang menanggung, otomatis sebenarnya filosofisnya yang menanggung adalah rakyat, kita semua. Kalau rakyatnya juga nggak sanggup, disitulah ada hutang ya, menghutang ke negara kiri kanan. Nah, artinya ya kita terbelit hutang yang nggak akan habis-habisnya. Kalau masa depan kita aja sekarang sudah terbelit hutang dan akan berhutang terus, anak cucu kita juga mungkin lebih miskin dari kita sekarang. Ini ya posisi ya perhitungannya, nanti saya share aja. Nah, ini gambaran ya, biaya yang dilakukan untuk mengatasi korupsi ini ada bermacam-macam ya. Jadi yang tadi dikembalikan 10%, uang negara kita ini dari data yang ada dari tahun 2016 ya, selama 10 tahun itu 221 triliun kerugian negara. Nah, itu hanya dikembalikan 21 triliun. 21 triliun itu sebenarnya 221 triliun itu yang dihitung oleh BPK itu sebenarnya adalah masuk di sini biaya eksplisit. Segitiga ini adalah gambaran bahwa biaya eksplisit itu hanya bagian kecil dari banyaknya kerugian negara kita akibat korupsi. Jadi ada biaya antisipasi ya, biaya penindakan ya, biaya pengadilan, kemudian biaya pencegahan yang paling bawah. Ini terbalik, ini paling bawah antisipasi yang paling besar. Nah, itu sebenarnya kerugian negara akibat korupsi. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat sekarang, angka-angka kerugiannya misalnya pada kasus Bansos, Juliari ya, dia mengkorup sekitar ketika OTT itu sekitar 14 M ya, uang itu ya di kopernya. Nah, itu sebenarnya masuk di sini biaya eksplisit, tapi ketika dihitung bisa lebih besar dari situ. Dan kalau dihitung lagi biaya-biaya lainnya, bagaimana persidangan dia, biaya dia di penjara, itu masuk biaya-biaya kerugian negara terhadap dampak korupsi. Jadi lebih besar dari situ. Bayangkan uang yang dari satu kasus aja bisa sekian banyak. Harusnya kalau uang itu dialokasikan ke rakyat, sebenarnya kita sudah sangat sejahtera. Nah, dampak korupsi yang kedua adalah pelayanan publik yang mahal. Nah, perempuan nih karena banyak hati sebenarnya yang paling menghadapi hal ini ya. Nah, ini kasus memang soal pemalsuan pengurusan KTP yang seringnya terjadi main suap ya supaya KTP-nya bisa keluar. Nah, di Subang dan Indramayu itu terjadi untuk ngurus KTP usia anak-anak, karena anak-anak di daerah sini pengen keluar negeri jadi TKI untuk merubah nasib ya. Tapi itu menjadi salah satu kemudahan perdagangan manusia ya. Ketika usia ini, ketika ada pemalsuan administrasi negara. Kemudian juga urusan akte ya, akte mahal. Nah, saya tadi lupa share tentang bagaimana mahalnya akses pelayanan kesehatan terhadap perempuan. Jadi itu salah satu dampak dari korupsi yang kena ke perempuan ya. Lebih banyak anggaran untuk bola daripada anggaran untuk ibu yang sehat ya di posyandu. Kemudian, nah dari gambaran itu tadi sebenarnya kita kalau tidak
tidak korupsi, sebenarnya kita setara ya dengan negara-negara ini. Luxembourg, Qatar, Belanda, setara, sama kayaknya. Namun karena kondisinya kita tidak aware ya, gambarannya kita saat ini dalam kondisi ya BPJS mahal, ini minyak langka ya, kesulitan-kesulitan yang ada, dan ke depan akan lebih sulit lagi. Nah, dari gambaran ini bisa dilihat bahwa korupsi terutama dari aspek lingkungan hidup sebenarnya merusak lingkungan kita itu 2 kali Pulau Bali dalam setahun. Ya, setara ya dengan 2 kali. Selamat datang Indah Khairani Daulay. Oke. Kita sharing lagi ya. Sebenarnya kita kehilangan 2 kali luas Pulau Bali. Jadi Undang-Undang Minerba yang kita tahun lalu ya, ketika sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat ribut ya, Undang-Undang Minerba itu juga ketok palu. Di situ saja sudah jadi momentum ya, bagaimana pertambangan bisa merajalela. Ditambah nanti IKN juga di Kalimantan, itu sebenarnya sangat memungkinkan untuk makin rusaknya hutan kita, karena Kalimantan termasuk paru-paru dunia ya. Nah, ini data di tahun 2016 saja, Indonesia itu hilang 2 kali luas Pulau Bali, rusaknya hutannya. Kalau hutannya itu sudah rusak, maka air akan jadi mahal, udara jadi panas, kita harus beli AC, kemudian resiko banjir juga tinggi, sehingga selalu ada bencana. Setiap kita musim hujan pasti ada bencana dan nggak pernah turun jumlahnya. Jadi sebenarnya itu adalah akibat korupsi. Hanya saja kita selalu ketika terjadi bencana kita nganggap ini cobaan dari Tuhan ya. Sebenarnya penyebabnya ya sebenarnya adalah korupsi. Akarnya dari situ. Kemudian ini tadi politik tinggi, Bang Najir paling paham ini ya, ada biaya internal partai, ada kampanye, membayar tim sukses, membeli suara pemilih. Kemudian ada juga yang iuran partai dan menyumbang konstituen. Ini adalah semua biaya-biaya politik. Tadi saya sudah sampaikan untuk level kepala desa saja itu sudah kisaran 10 M untuk dia dapat duduk menjadi kepala desa. Jadi tidak heran pada tahun 98 kita itu hampir kolaps ya, negara kita itu kita hampir bubar jalan ya, karena korupsi. Masa itu korupsinya Pak Presiden Soeharto ya, dia masih dengan kroni-kroninya. Nah, kalau sekarang posisi korupsinya itu tidak hanya Soeharto sebagai presiden ya, tapi lebih kepada bentuk oligarki ya, perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau dulu lawannya mungkin Pak Harto yang 30 tahun memimpin, nah sekarang itu posisinya oligarki yang tidak bisa kita lihat lebih jelas siapa. Oke. Nah, apa itu korupsi? Saya kira pada dasarnya ya, artinya definisinya adalah busuk, rusak ya, terlihat bagus tapi sebenarnya rusak, kemudian menggoyahkan atau menyogok. Menurut Transparansi Internasional, korupsi itu adalah perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri dan memperkaya orang yang dekat dengan kekuasaan dengan cara, ini kata kuncinya, menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan oleh mereka. Jadi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang karena jabatan, kedudukan, dan yang dimilikinya sehingga berdampak pada berakibat pada kerugian negara. Ini satu definisi, namun ini sudah berkembang ya. Korupsi sekarang tidak hanya bicara dalam lingkup kerugian keuangan negara, karena di dalam undang-undang tipikor yang ada pasal tentang kerugian negara itu hanya 2 pasal. Jadi pada dasarnya setiap penyalahgunaan wewenang itu adalah korupsi. Nah, ini bentuk-bentuk tindak korupsi ya, merugikan keuangan negara, ada suap menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Di Indonesia yang paling sulit
diselesaikan, paling sulit dikenali adalah gratifikasi. Ini yang paling sulit di berantas. Di dalam penyuluhan juga ini sangat sangat sulit ya untuk mengubah mindset, merubah mindset bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah gratifikasi. Contoh yang paling sering itu misalnya ketika penerimaan rapor. Nah, orang tua biasanya memberikan hadiah ke gurunya. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk gratifikasi. Kalau kita jelaskan ke guru, mereka akan bilang itu memang hak mereka. Nah, padahal itu sebenarnya gratifikasi. Kalau kita kupas lebih dalam pembahasan anti korupsi ini, kita akan bisa mengenali apa itu gratifikasi, dan sebenarnya kita paling sering melakukan itu, apalagi HMI. Nah, saya kira itu saja untuk kita memberikan gambaran bahaya dan dampak korupsi. Penyebabnya adalah ini ya, terutama sifat rakus ya. Kalau sudah rakus memang tidak ada yang cukup. Tamak ya, tidak pernah cukup, kaya kurang kaya. Walaupun sebenarnya kita bisa hidup bahagia tanpa bermewah-mewahan gitu. Nah, itu selain hal-hal yang tadi individual, juga sebenarnya ada sistem yang membuat kita terbiasa korupsi ya. Juga nilai-nilai ini, 9 nilai anti korupsi yang kita kenal, ini sudah luntur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah penelitian tahun 2016 oleh UGM di Jogja menunjukkan bahwa keluarga Indonesia itu hanya menanamkan nilai kejujuran sebesar 4% di keluarganya. 4%. Jadi hampir mayoritas keluarga di Indonesia dari penelitian itu tidak menanamkan kejujuran ke anak-anaknya. Kalaupun ada, itu hanya 4%. Ketika di keluarga sebagai elemen terkecil dari negara juga sudah rusak, apalagi dalam proses sebuah negara ya, proses dia makin berkembang besar, kemudian menjadi pejabat, ketidakjujuran itu makin hilang. Oke, ini dasar hukum dari pemberantasan korupsi sebenarnya sudah cukup banyak ya, dan ini keahlian orang hukum ya. Nanti kita bisa dalami ketika kita menjadi penyuluh anti korupsi. Kemudian, nah dalam strategi pemberantasan korupsi kita ada 3 sebenarnya. Represif, yang kita paling kenal itu dengan OTT ya, terkenal dengan operasi tangkap tangan. Yang kedua itu adalah perbaikan sistem, jadi dengan adanya pelayanan satu pintu ya, ngurus pajak semua satu pintu, terus kita hanya transfer ke bank kalau ngurus pajak kendaraan. Itu sebenarnya adalah perbaikan sistem supaya tidak banyak celah untuk melakukan pungutan liar. Itu salah satu upaya. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah pada posisi poin yang ketiga, melakukan edukasi dan kampanye. Jadi kalau strategi represif itu dia membuat orang takut korupsi. Nah, strategi yang kedua adalah membuat orang tidak bisa korupsi karena sistem mengawasi dengan ketat. Kalau yang ketiga ini membuat orang tidak mau korupsi. Jadi walaupun di sekitarnya banyak yang korup, kalau orang sudah mendapatkan edukasi yang baik, dia tidak akan mau korup. Inilah yang mau dilakukan, yang ingin kita lakukan pada kelas kader jihad anti korupsi ini. Saya kira itu ya gambaran materi kita. Kira-kira ada nggak yang mau ditanya dari paparan yang sudah saya sampaikan? Silakan, sesi tanya jawab ya. Saya tidak kelewatan kan? Kalau tidak, saya yang bertanya. Oke. Tunggu ya, kuis. Oke, kalau memungkinkan kawan-kawan coba ini pakai handphone ya, buka quizzes.com. Ini saya letakkan di WhatsApp grup ya.
Di kolom chatnya juga bisa dibikin Oh ya, master merah. ya bentar. Chat. Udah lama nggak kayak Google Meet ini agak kagok jadinya. Iya, betul. Silakan akseskan ini ya di forum chat quizzes.com, join. Kemudian kodenya, masukkan kode, dia akan muncul kode ya. Saya tunjukkan di sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Sudah? Sudah semua. Ini ada 2, Bang Najir udah masuk. Silakan coba ini yang kode ini ya, kelihatan ya. 1878191. Bisa? Dedi bisa? Siapa aja ini ya? Oke, Dahlia bisa masuk, Fahira bisa. Kalau sudah masuk kita start. Dan kalau Fahira, siapa lagi itu tadi ada kesulitan, bisa disampaikan aja. Ketik quizzes.com ini ya, quizzes ini yang di sudut kiri atas. Bang Najir, Dahlia, Cindy. Oke, sudah bergabung. Fahira masih ada? Jadi sudah masuk ya. Oke. Ada yang belum berhasil? Coba siapa lagi nih? Fahira, Indah. Fahira dan Indah belum ya? Indah bisa bergabung, Indah? Berapa kodenya tadi, Bu? Ini. Bentar ya. Kodenya 1878191. Ya, kita sekalian menggagas pelatihan online ini, terutama anak HMI paling menolak pelatihan online. Sudah? 1878191. Tahira ya. Indah mungkin lagi ini, posisinya di Madinah, mungkin ada gangguan jaringan. Oke, kita mulai ya. Siap-siap. 1, 2, 3.
bergabung, kita sedang main game ya. Tunggu sebentar. Oke, sudah selesai semua ya. Kita lihat nih hasilnya, siapa pemenangnya. Oke, saya nggak dihitung ya. Pemenangnya Dahlia, Cindy ranking 2. Oke, Dedi ketiga ya, Fahira. Oke, baru masuk. Bang Najir paling terakhir. Syarat. Wah, perlu khusus ekstra Bang ini. Baik, selamat ya Dahlia ya. Untuk Dahlia nanti ada hadiah khusus. Nanti kirim aja alamatnya. Ya Kak, ditunggu. Ya, penghargaan ya, sudah usaha. Oke, kita lanjut ya. Tadi siapa yang baru masuk? Kita sapa dulu. Oke, sudah menghilang. Baik, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Tadi ada pertanyaan lagi mau kita sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk sesi orientasi mengenali bahaya korupsi itu sudah kita bisa padakan. Cukup ya. Harusnya tadi kuisnya sebenarnya strateginya di awal, yaitu setelah materi diberikan, jadi bisa dilihat peningkatan nilainya. Jadi nanti saya mainkan lagi ini gamenya, kalau ada peningkatan berarti ada yang dipahami ya dari yang disampaikan. Kita masuk ke sesi berikutnya adalah orientasi kelas kader jihad anti korupsi. Bagaimana menjadi penyuluh anti korupsi yang berkompetensi. Oke. Tadi kita sudah mengenali bahaya dan dampak korupsi terutama di Indonesia. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana kelas kader jihad anti korupsi ini akan dijalankan, dan saya harap kawan-kawan yang ada di sini itu meskipun kita terpisah jarak, ada juga yang di Medan, kita tetap bisa saling bersinergi, sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan pengetahuan di bidang anti korupsi. Banyak cara ya dengan teknologi sekarang yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, khusus memang untuk kawan-kawan yang di Medan, kita bisa diskusi langsung untuk bisa penguatan yang lebih dalam. Kayak Bang Najir itu sering sebenarnya kita nongkrong untuk membahas tren-tren korupsi belakangan ini. Nah, kenapa kelas kader jihad anti korupsi ini dibuat? Yang pertama adalah untuk tadi, setelah kita melihat gambaran korupsi begitu luas, dan sebenarnya upaya yang paling strategis adalah membuat orang tidak mau korupsi, itu adalah aspek pencegahan korupsi. Caranya bagaimana? Sebenarnya sangat simpel ya, sangat sederhana, yaitu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita tidak sadar kita melakukan korupsi, kita nggak akan tahu bagaimana membenahi diri, memperbaiki diri. Jadi sangat penting untuk mengenali diri kita sendiri dan tahu mengenali perilaku korupsi yang ada, yang kita lakukan selama ini. Sebentar, ini ada gamenya ini. Ya, ini agak high tech ya kelas kita hari ini. Silahkan buka mentimeter.com. Tunggu ya, bukan.
Silakan ketik ini ya, apa caranya ini? Bikin di chat aja bisa langsung Per. Biar jadi teman-teman itu tinggal klik dia kan. Iya, sebentar ya. Di copy aja dari situ. Oke, ini dia ya. Menti.com, ntar ya saya buat menti.com. Ini ya mentimeter.com. Menti.com menti.com. Yang kedua ya, silakan ketik menti.com di ininya, aplikasinya. Ketika muncul, silakan ketik angka kode permainannya, kode pertanyaannya ya. 53872911. 53872911. Indah yang tadi terlempar boleh buka menti.com, kemudian ketik kode 53872911. Lima tiga delapan 72911. Bantu bikin presentasi Per biar enak. Bentar ya, kita lihat. Aku sih udah masuk, cuma mana tahu salah. Gimana caranya ini? Oke. Tunggu ya. Tadi gimana cara melihatnya? Di tampilan kami begini dia, apa perilaku korupsi yang pernah kamu lakukan di masa kecil? Terus ada 3 isian. Iya, memang ya. Silakan ketik. Berarti di Vera itu nongolnya cuma 1 gitu. Baru 1 yang isi. Oh gitu. Ini nggak pernah korupsi sih. Nah, ini. Oh, Nah, silakan gitu. isi. Jadi otomatis muncul nih. Ini kan baru 1 yang isi. Ini kelihatan kan Oh, sharingnya, gitu. Bang? Oh gitu. Silakan isi, boleh isi 3. Karena waktu kecil bandel kayaknya nggak cukup. Nggak pernah korupsi ini luar biasa. Nggak mungkin, artinya nggak mungkin. Kadang kita ketika jadi penyuluh pun kadang harus berhadapan seperti ini ya. Apalagi posisinya kalau saya bekerjanya di bidang konstruksi, itu sering nggak ada pilihan ya, karena permintaan atasan ya kita harus kerjakan, mencuri uang emak ya. Ini nggak kelihatan ya saya pengetik, jadi tenang saja, soal privasi terjaga. Kalau ada dosa besar di masa kecil diungkapkan aja. Tujuannya pembelajaran, bukan untuk mempermalukan. Kak, jadi Kak itu cuma 1 yang diisi Kak? Bisa, Atau ketiga? bisa 3, tiganya? bisa 3. Oh, oke Kak, terima kasih. Oh kayaknya kalau sudah enter nggak bisa lagi ya, harusnya tadi diisi 3. Iya, ada Nah, 2 isian kalau deh. di tampilannya itu tadi ada 3, nggak apa-apa lah.
Kodenya Indah 5387 2911. Ada yang belum bisa masuk ya. Oh, yang muncul di Pera itu resultnya ya? Resultnya ya. Ah, ya, ya, ya. Berarti kalau ada pelatihan online sekali lagi, Pera harus pakai 2 Gadget. piranti nih. Iya. Ah, Ini Vera ngeceknya pakai handphone juga, pastikan udah sampai kayak mana. ya supaya bisa presentasi. Misalnya minimal harus pakai 2 laptop sih menurutku. Iya. Biar bisa tampil apanya itu kan. Jadi satu sebagai peserta gitu. Bener. Pakai handphone bisa sih Bang. Oh, bisa ya? Bisa. Aku tadi nggak berani pakai handphone kan, mau ini pasti berat. Iya berat. Oke, kayaknya sudah semua ya. Inilah perilaku korupsi kita di masa kecil. Ada yang meminta uang lebih dari mama, ya. Oke, ini gimana cara besarinnya nih? Meminta uang lebih, nggak pernah korupsi itu nggak mungkin. Nanti kita diskusi lebih dalam ya, private. Uang jajan sekolah ya, biasanya waktu kemarin saya ngisi di Sibolga, banyak tuh yang minta uang sama orang tuanya, misalnya sekian. Sebenarnya uang bukunya nggak segitu, lebih murah ya, misalnya mintanya 10.000, sebenarnya uang bukunya 8.000, 2.000-nya dijajanin gitu. Kemudian membeli harga beli makan, mencuri. Kalau mencuri ini udah jelas-jelas ya, ngambil uang gitu ya, bukan berbohong lagi, udah level lebih tinggi. Kemudian makan hak orang lain dan memakai uang teman. Ini kita ketika masa kecil kita sudah melakukan ini. Pada sesi kita ketika kita sudah besar, apalagi sudah berorganisasi, lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi. Kemarin waktu saya ngisinya di Sibolga, ini kebetulan ini yang datang, yang hadir kan. Nah, itu mereka tidak bisa lagi membedakan ketika menggalang dana, mereka itu ngambil uang lebih ya, untuk sekitar 25% dari anggaran yang mereka minta di masyarakat. Jadi masyarakat dapat, misalnya dari penggalangan dana ketika bencana dapat 10 juta, ya sekitar 2 juta itu untuk kegiatan mereka, bukan kegiatan ya, lebih kepada keuntungan pribadi. Itu sebenarnya korupsi, tapi mereka menganggap itu adalah hal yang wajar karena terbiasa. Senior-senior kami juga melakukan itu. Nah, itulah gambaran bagaimana organisasi kita itu tidak aware ya, tidak begitu menyadari apa itu korupsi, tidak memahami apa itu korupsi, sampai tidak bisa lagi melihat mana benar mana salah. Oke, itu ya, sekedar refresh, pengalih kita ke sesi berikutnya. Jadi pengganti suasana. Nah, itu tadi pencegahan korupsi itu sebenarnya pada dasarnya adalah dimulai dari diri sendiri. Jadi kita di Medan Membaca itu selalu ada game namanya Semai, 9 nilai anti korupsi. Itu salah satu cara belajar mengenali nilai-nilai anti korupsi sejak dini ya, dan menjaga kita untuk ingat terus bahwa ini penting untuk dijaga: kejujuran, keberanian, tanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Kalau nanti tertarik, kita silahkan nanti gabung di pojok baca kita yang biasanya kita lakukan hari Minggu di Taman Kota. Kalaupun yang berada di jarak jauh, nanti akan selalu saya share sebenarnya kegiatan-kegiatan SPAK ya, saya Perempuan Anti Korupsi. Itu sebenarnya bisa dimainkan secara online. Mungkin setelah pertemuan hari ini kita bisa coba bermain Semai, bermain game anti korupsi secara online. Jadi kita belajar sambil bermain ya, ciri khas
pedagogi. Nah, kemudian kenapa kita buat wadah ini? Karena keluarga besar HMI itu belum sinergi ya membangun budaya anti korupsi. Harusnya ini kerja luar biasa, karena korupsi ini adalah kejahatan luar biasa, maka harusnya pencegahannya itu harus luar biasa juga, nggak boleh hanya berdoa. Jadi upaya ini adalah upaya untuk membangun kesadaran dan gerakan luar biasa untuk melawan korupsi. Kemudian kita perlu sinergi tidak hanya HMI saja, karena itu kegiatan ini sebenarnya terbuka umum, namun segmen awalnya memang kita targetkan kepada keluarga besar HMI. Kemudian kita butuh ya regenerasi dan meluas, karena korupsi juga melakukan generasi untuk koruptornya. Kita juga harus lebih kuat lagi, dan harusnya kalau koruptor itu dia terorganisir, pencegahan korupsi sebenarnya harus terorganisir. Karena itu kita selalu berupaya menumbuhkan organisasi ya, komunitas yang punya struktur, punya sistem, punya program yang kontinu untuk membangun gerakan anti korupsi. Dan kita harap memang saya udah lama mendoakan HMI punya gerakan khusus di sini. Perkaderannya LK1, LK2, LK3 harusnya mewajibkan materi anti korupsi di dalamnya, terutama kajian-kajian tentang keislaman. Karena NDP kita itu harusnya sudah mulai mencoba membahas bagaimana korupsi yang ada, karena sangat banyak ya akarnya. Sebenarnya akar masalahnya juga ada di pemahaman agama kita, terutama kalau anak HMI. Kita kasih contoh paling sederhana aja, tidak sholat padahal tahu sholat itu wajib ya kan. Itu sebenarnya tidak jujur pada diri sendiri. Itu adalah akar dari korupsi ya. Akar dari ketidakjujuran itu adalah lawan akar dari perilaku korupsi yang lebih besar. Oke, ada yang masuk, kita undang dulu. Tuti Anggiati. Selamat datang Tuti. Kita sudah masuk ke sesi kedua. Nanti kita ikutin saja ya dulu, nanti kita perkenalan lebih dalam. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuat satu komunitas yang melahirkan penyuluh anti korupsi yang berkompetensi. Jadi kompetensi itu artinya profesional ya, memang diakui punya kompetensi yang terukur dan nanti dievaluasi. Nah, ini sebenarnya ada wadahnya di KPK ya. KPK membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melahirkan penyuluh-penyuluh berkompetensi ini. Nah, itu ada dua jalur memasukinya, ada jalur pengalaman atau jalur diklat. Nah, saya di sini adalah penyuluh anti korupsi yang masuk melalui jalur pengalaman ya, menunjukkan pengalaman kita melakukan penyuluhan, memenuhi syarat, baru diakui menjadi penyuluh anti korupsi yang berkompeten. Ada satu lagi jalur diklat, ini lebih mudah, mirip seperti ini ya, namun durasinya hanya kelompok tertentu yang bisa dapat ya, karena banyak biasanya ini ke instansi-instansi yang mau bekerja sama. Jadi kalau sudah menyurati KPK, mereka ada bentuk negosiasinya, maka diselenggarakanlah diklat ini. HMI sebenarnya bisa kalau mengajukan surat ke KPK untuk membuat jalur diklat ini. Kemudian apa itu kelas perkaderan jihad anti korupsi? Ini adalah wadah lintas komunitas, organisasi, HMI, Kohati untuk melakukan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mencetak penyuluh anti korupsi yang berkompetensi. Jadi langsung keluarannya adalah orang-orang yang boleh pakai rompi biru seperti saya. Tapi jangan menjadi, dan amit-amit ya, jangan memakai rompi orange. Nah, siapa yang akan menyelenggarakan kegiatan ini? Saya sebagai pengkader, penanggung jawab, dan juga pencetus inisiator kegiatan ini. Nanti dibantu dengan kawan-kawan di Divisi Literasi Anti Korupsi Komunitas Medan Membaca. Medan Membaca ini komunitas yang pada tahun lalu 2021 itu mendapat penghargaan sebagai komunitas inspiratif dalam kegiatannya menggerakkan literasi anti korupsi.
Kemudian Medan Membaca itu punya jebolan-jebolannya, hasil perkaderannya itu beberapa penyuluh anti korupsi, ada 6 orang ya total sekarang. Nah itu membentuk komunitas sendiri, bagaimana mengembangkan kemampuan diri menjadi penyuluh anti korupsi. Kami buat wadah sendiri namanya Kepak Mandai, Keluarga Penyuluh Anti Korupsi Medan apa ini ya, lupa, I-nya itu integritas. Kemudian nanti kegiatannya lebih kepada lintas komunitas, jadi kawan-kawan yang punya komunitas binaan nanti kita buat kerjasama. Untuk penanggung jawab koordinatornya itu adalah saya sendiri. Kegiatannya di mana kita bisa secara online sekarang adalah contohnya. Jadi kegiatan ini akan dilakukan bulanan. Setiap bulan kita akan bertemu seperti ini untuk berganti materi-materi yang dibutuhkan. Nanti kita bisa saling kasih masukan. Nanti saya kasih formnya sendiri yang kalian boleh isi. Nanti kita akan panggil narasumber-narasumber yang bisa membantu ya kawan-kawan penyuluh anti korupsi. Jadi kawan-kawan penyuluh anti korupsi ini berasal dari berbagai bidang yang juga punya kemampuan ya konsentrasi berbeda-beda. Ada guru, ada dosen, ada inspektorat paling banyak ya termasuk, dan ada yang memang komunitas lepas seperti saya. Bagaimana ini dijalankan? Yang pertama ini sudah kita jalankan orientasinya. Kemudian tahap kedua sebenarnya harus mengikuti belajar via online, namanya e-learning ACLC KPK. Saya akan tunjukkan ya websitenya ya. Kalian ketik aja ACLC KPK, ini kelihatan ya, itu akan muncul pilihannya, ada e-learning, ada ACLC KPK. Ini namanya sama ya, tapi nanti masuknya sedikit berbeda. Untuk menjadi penyuluh kita pilih ya ACLC satu ya, satu lagi e-learning. Di e-learning ini nanti kita harus ikutin beberapa pelatihan online yang dilakukan oleh KPK ya. Ini websitenya resmi, nanti silakan login di sini, daftar ya. Jika ada kesulitan silakan ada bentuk bantuan. Nah ini adalah kursus online yang bisa kita ikutin. Ada e-learning pengetahuan dasar dan integritas. Bentar. Hasanul Mar'ah. Selamat datang Kak Hasanul. Kita lanjutkan ya. Nah ini boleh dipilih salah satu, yang terutama diikutin nanti ini ya, e-learning pengetahuan dasar anti korupsi atau kuliah online pengetahuan dasar anti korupsi. Tadi saya coba masuk, ini masih di close, belum buka. Tapi kalau nanti kalian buka ini e-learning ini, bagian pengetahuan dasar korupsi ini membuka ini kesempatan, langsung daftar. Jadi ini jadi bahan untuk kita nanti jadi penyuluh anti korupsi. Ini tadi yang e-learning ya. Kemudian ACLC KPK di sini adalah program mengenai apa itu anti korupsi seluruhnya ya, yang berada di segmen pencegahan. Ada e-learning tadi bisa diakses dari sini, bukanya nanti larinya ke sini juga ya, kita ini kan. Kemudian ada sertifikasi. Nah di sini ada proses sertifikasi penyuluh anti korupsi. Jadi kalau kawan-kawan ingin melanjutkan menjadi penyuluh anti korupsi sebagai tujuan dari kegiatan kita malam ini, itu silakan klik di sini, akan tahu itu apa sertifikasi, kenapa harus ada sertifikasi, kapan jadwalnya. Nah kalau ada jadwalnya langsung daftar, karena ini semakin banyak yang mulai ikut ya, sudah banyak daftar antrian. Ini ada Madya, ada Utama, Madya. Nah ini sudah keluar jadwalnya ya. Jadi yang Madya ini, kalau saya penyuluh anti korupsi di bawah Madya, namanya Pratama. Di bawah Pratama anti korupsi jenjang pertama. Apa bedanya nanti saya jelaskan. Nah di website ini kita juga bisa mendapatkan materi-materi
tentang anti korupsi dari semua aspek ya, ekonomi, bisnis, kelautan. Jadi kalau kita mau jadi penyuluh kan kadang butuh penambahan wawasan, di sini semua ada. Jadi jangan khawatir ya kalau mau jadi penyuluh saya nggak sarjana hukum atau nggak pede ya. Kita punya bahan-bahan yang bisa kita gunakan dari website ini. Ada dia bentuknya materi ya, bukunya juga bagus-bagus, ada infografis yang suka belajar secara visual ya, ini lebih mudah dipelajari skema-skemanya, apalagi kayak saya yang kerjanya gambar ya. Ada juga audio ya, aplikasi juga ada ya, di podcast ya, yang khusus bicara anti korupsi. Video juga ada website dan ada permainannya ini macam-macam ya, ini nanti bisa diakses sendiri. Nah selain permainan yang ada di KPK ini, kita di Medan Membaca itu ada permainan namanya Semai ya, 9 nilai anti korupsi yang dikeluarkan oleh SPAK. Itu dikeluarkan oleh komunitas. Jadi banyak wadah ya untuk kita belajar anti korupsi ini secara mandiri. Namun kan lebih enak ya kalau kita belajar secara bersama-sama. Oh maaf, saya tadi lupa sharing ya. Ya ampun, keasikan. Maaf, nggak ada yang mengingatkan. Ini ya CLC KPK tadi, kalian bisa lihat nanti sertifikasi penyuluh, bisa dilihat apa itu sertifikasi penyuluh dan jadwalnya. Ini kalau diklik kita bisa lihat pembukaan pendaftaran. Ini sudah ada jadwalnya tanggal 1 Maret ya. Ada jenjang madya, ada utama. Oke, ada jenjang muda. Ini jenjang muda kita yang baru belajar boleh masuk sini. Ini bisa disiapkan diri tanggal 15 Maret, mudah-mudahan bisa mengikuti ini bagian ini. Kemudian tadi yang saya jelaskan tapi lupa nge-share itu adalah di sini pustaka ya. Di pustaka ini kita punya bahan-bahan belajar anti korupsi, buku maupun game. Buku, game, audio, musik ya, tinggal pilih aja. Banyak hal yang bisa kita gunakan di sini untuk modal kita jadi penyuluh ya, bahan-bahan materi. Kalau dosen buku khusus mengajar anti korupsi juga ada. Sekarang ada mata kuliah anti korupsi kan. Nah, buku-bukunya semua bisa ada diakses di sini. Itu sekitar 6 buku kalau terkait perguruan tinggi. Saya kira itu kalau bicara belajar via online. Jadi yang kita perlu ikutin nanti harus ada ikut e-learning kalau sudah dibuka. Jadi di sini wadahnya saling menyemangati lah ya agar kita lulus e-learning. Kalau cerdas sih biasanya 2 jam selesai ya. Karena pernah saya coba ada yang sanggup 2 jam menyelesaikan e-learning ini. Tapi saya pribadi itu menyelesaikannya 3 hari karena terpotong-potong ya karena sibuk kerja. Yang ketiga itu adalah melakukan penyuluhan anti korupsi. Melakukan penyuluhan anti korupsi, contohnya yang saya lakukan sekarang ini adalah bagian bentuk dari penyuluhan anti korupsi. Yang namanya penyuluhan anti korupsi harus melakukan penyuluhan. Nah, ini kita bisa lakukan bersama-sama, misalnya membuat diskusi kecil di lingkungan sekitar, ataupun yang dilakukan Medan Membaca belakangan ini membuka diskusi online pakai Instagram ya, Instagram Live. Kita ajak narasumber atau kita yang jadi narasumber membahas hal-hal yang ringan sampai yang berat, terserah kita yang mampunya di mana ya. Jadi dibawa asik aja kalau bersedia. Bahkan untuk kita misalnya menjadi moderator aja itu sebenarnya bagian dari penyuluhan. Nah, dokumen kita melakukan penyuluhan itu juga harus disimpan untuk menjadi syarat kita menjadi penyuluh nantinya. Kemudian syarat itu nanti kita lampirkan pada saat mengikuti proses kompetensi menjadi LSP KPK ini. Jadi tahap terakhirnya adalah mengikuti proses LSP KPK. Namun selama proses itu belum diikutin, maka ruang belajar online ini, kelas
kader jihad anti korupsi ini menjadi wadah belajar bersama, saling menguatkan, saling belajar bersama untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Saya kasih gambaran apa itu penyuluh anti korupsi. Kalau mau bertanya boleh di-cut aja ya. Mungkin terlalu forumnya ya terlalu sepi. Nah, bagaimana penyuluh anti korupsi yang berkompetensi itu? Saya kenalkan dulu. Yang ikut LKK mungkin belum kenal ya, taunya penyuluh anti korupsi aja. Jadi penyuluh anti korupsi itu ada beberapa jenis ya. Ada dia pertama, ada muda. Saya di sini pertama muda, madya, utama, dan yang baru lahir ini dibentuk KPK namanya ahli pembangun integritas. Nah, untuk mahasiswa biasanya kemampuannya di pertama ini, di sini kompetensinya dihitung hanya 5 jenis kompetensi, tidak terlalu berat. Kalau di Pratama ada 9. Yang madya ini ada 17. Jadi total sebenarnya yang dikuasai itu ada 20 kompetensi. Nah, untuk mendapatkan untuk menjadi penyuluh anti korupsi itu kita akan melewati jalur skema sertifikasi. Ada 2 jenis, ada pertama ada jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Dari dokumen-dokumen yang kita lakukan melakukan penyuluhan itu dibuktikan, ditunjukkan ke asesor. Nah, yang satu lagi jalur diklat, kita diajarin dulu baru disuruh melakukan penyuluhan, jadi dibalik. Nah, dua-duanya silahkan dicoba ya, mana yang lebih cepat. Sebenarnya yang paling cepat itu diklat. Namun rata-rata ya kawan-kawan yang jadi penyuluh anti korupsi yang ketika di Tapak Siapi itu yang penyuluh anti korupsi inspiratif itu rata-rata dari jalur RPL, definisi pembelajaran lampau, karena memang kesadaran diri ya yang membuat mereka bergerak. Kalau diklat ini umumnya perintah atasan, biasanya di inspektorat segan ya menolak surat tugas dari atasan, jadi mereka harus ikut. Nah, itu biasanya tidak jadi penyuluh atau ya tidak berkembang, hanya di institusinya aja, tapi ada sih yang berkembang dikit. Nah, ini yang pertama ada 5 kompetensi yang dikuasai: mengaktualisasikan nilai integritas, menumbuhkan semangat perlawanan, menyadarkan bahaya dan dampak korupsi ya. Kemudian meningkatkan pengetahuan terkait anti korupsi dan membangun sikap anti korupsi. Ini yang diukur kemampuan kita memberikan kompetensi ini. Untuk kompetensi pertama, yang muda ada 9, yang kecil-kecil ini yang tadi yang sebelumnya ditambah dengan 1, 2, 3, 4 ya, 4 hal lagi ya yang ditambah, terutama bagaimana ini ya yang K3 terus menangani konflik yang muncul ya. Ada konflik yang muncul ketika kita melakukan penyuluhan, terutama kalau kita jadi instruktur sih udah paham ini cara menguasai konflik. Kemudian membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi dan meningkatkan keterampilan anti korupsi. Jadi menjadi penyuluh anti korupsi itu syaratnya yaitu adalah lulus e-learning di ACLC KPK yang tadi saya share. Yang e-learning itu yang ini ya. Pilih yang ini ya, terutama ya pengetahuan dasar anti korupsi. Ini yang paling dasar, tapi nanti silakan nikmati pembelajaran lainnya. Saya sudah coba beberapa pelatihan di sini dan keren-keren semuanya. Tapi untuk memenuhi syarat yang pertama itu saja. Kemudian melakukan pencegahan, melakukan pendidikan anti korupsi minimal 1 tahun. Ini maksudnya adalah bergabung di komunitas anti korupsi minimal 1 tahun dan melakukan penyuluhan minimal 5 kali dan mempunyai komitmen dan rencana aksi. Ini persyaratan untuk penyuluh anti korupsi tingkat pertama saya. Untuk tingkat pertama dia levelnya di bawah ini ya, dia tidak masuk ini ya, tidak masuk di komunitas tapi melakukan penyuluhan 3 kali dan lulus e-learning itu wajib dan tentunya ikut diklat. Nah, itu boleh dicoba untuk kawan-kawan yang masih baru ya di dunia anti korupsi. Ini tadi sudah saya tunjukkan. Nanti ketika masuk maka didaftarkan namanya ya, kemudian sampai punya user, kemudian kita akan masuk ke seperti ini gambarannya. Ada pendaftaran, kita isi profil kita, termasuk
harus punya NPWP ya, dan KTP tentu saja. Nah, ini kita isi isian-isian kolom-kolom ini, turunan-turunannya. Kemudian di dokumen pendaftaran kita tunjukkan bukti pendukung. Ini untuk yang jalur RPL ya, menunjukkan misalnya pernah melakukan penyuluhan, videonya, berkas materi paparannya, absennya, foto kegiatan terutama. Nah, itu diunggah di sini, nanti akan diperiksa oleh asesornya untuk bisa melihat, mengukur apakah kita layak, kompeten atau tidak. Nah, ini isian e-learningnya seperti ini ya. Ini e-learning pengetahuan dasar dan integritas. Dia ada 1, 2, 3 sesi ya. Selain pengantar dan penutup, ini isinya ada video, ada materi yang kita baca ya, dan ada kuisnya. Setiap level ini dia boleh dilalui, harus lulus dulu kuisnya, baru bisa lanjut ke level berikutnya sampai ke level terakhir. Ketika sampai di penutup akan keluar sertifikat lulus e-learning, itu yang akan diminta saat kita mendaftar di penyuluhan anti korupsi. Ini media belajar lainnya ya, boleh belajar dari ini. SPAK itu dijelaskan di sini ya. Ini sebenarnya website punya KPK juga dulu, tapi tidak dirawat lagi. Sama yang punya NGO silakan buka, punya ICW ya, Indonesia Corruption Watch. Nah, mereka punya situs pembelajaran sendiri untuk mempertajam analisa kita terhadap kondisi korupsi. Nah, yang ketiga, nanti kita sama-sama melakukan penyuluhan anti korupsi. Boleh kalau secara offline, bergabung di pojok baca kita, Medan Membaca, atau bersinergi ya. Jadi diskusinya boleh berkembang lepas nanti di WhatsApp group mau buat apa. Nah, saya kira itu ya gambarannya. Jadi rencananya kegiatan ini akan rutin 1 bulan sekali. Kemudian ada kelas offline bersama Medan Baca atau ke Pak Mendai, ataupun jaringan komunitas kita punya jaringan anti korupsi se-Indonesia. Kadang-kadang kita undang narasumber dari Jawa, dari Makassar untuk secara online ya, untuk bicara bagaimana komunitas mereka. Kemudian bisa lakukan penyuluhannya offline dan online. Nah, di sini kita belajar mengikuti e-learning ACLC KPK, dan saya setiap kita melakukan hal seperti ini maka akan ada sertifikat ya, tapi setelah mengisi evaluasi di akhir sesi. Kemudian ini yang saya ini kan arahkan ya, supaya lebih punya target ya. Ada komunitas yang dibentuk memang dari keluaran diskusi ini, namanya komunitas jihad anti korupsi, dengan syarat ya mengikuti minimal 2 kali kelas online dan melakukan penyuluhan anti korupsi. Nah, nanti komunitas ini benar-benar berjalan oleh orang-orang yang pernah mengikuti proses ini, dan silakan nanti kita pilih ketua dan pengurusnya yang memang sudah jadi penyuluh anti korupsi. Inilah gambaran bagaimana nanti kelas jihad anti korupsi ini membentuk komunitas jihad anti korupsi. Saya kira itu untuk paparan orientasi ya, apa itu kelas anti korupsi. Kita ada sekitar 25 menit lagi untuk diskusi dan penutup mengenai apa itu anti korupsi. Oke, sudah ada sesi pertanyaan ya. Ini Kak Ahsanul Mar'ah ya. Iya, Kak Ahsanul ini kita sering chat ya Kak di WA ya sebelumnya. Oke. Saya baca pertanyaan ya dari kawan-kawan. Kalau mau bertanya langsung boleh, silahkan, terutama teknis-teknisnya. Ini saya bacakan dulu dari Kak Ahsanul Mar'ah. Bolehkah komunitasnya lintas provinsi ataukah harus satu provinsi untuk melakukan aksi penyuluhannya? Misalnya saya dari Jabar bergabung dengan komunitas Medan. Bisa Kak Ahsanul. Jadi di penyuluh anti korupsi ini ada komunitas-komunitas yang dibuat lintas daerah. Kalau nanti buka Tapak Siapi ya, saya tunjukkan ya apa itu Tapak Siapi. Bisa dilihat komunitasnya macam-macam. Jadi informasinya itu ada komunitas namanya
Apa ya komunitasnya namanya apa ya, itu adalah komunitas para penyuluh anti korupsi lintas daerah yang suka baca puisi. Nggak tahu kepanjangannya apa, tapi mereka nulisnya apa ya. Kegiatan mereka ya baca puisi, terus di videoin, ada ininya ya. Tunggu, di mana bukanya itu ya? Oh, di LSP KPK. Nah, di sini dia ya, LSP KPK itu website khusus untuk ininya, penyuluh anti korupsinya. Dari sini juga bisa masuk untuk pendaftaran sama ya. Nah, ini ada Tapak Siapi 2021. Jadi setiap tahun penyuluh anti korupsi ini ada forum pertemuannya ya, offline, karena COVID ada offline dan online. Tahun lalu itu seluruhnya online. Tahun 2021 ini, tahun 2021 yang barusan kita lakukannya hybrid, ada offline dan online. Nah, di Tapak Siapi ini bisa dilihat nih ngapain aja di sini kegiatannya. Nah, termasuk apa saja komunitas penyuluh anti korupsi. Kegiatannya ada 3 hari ya, termasuk peningkatan kapasitas penyuluh anti korupsi. Jadi penyuluh anti korupsi ini selalu ada bobot peningkatan kapasitas yang difasilitasi oleh KPK online, biasanya online. Nah, ini biasanya misalnya ini ya, memberikan pelatihan komunikasi, melatih ini community building, terus bikin neuro linguistic program. Nah, biasanya di Tapak Siapi ini diberikan pembobotan itu, dan materinya bagus-bagus dan narasumbernya memang benar-benar ahli. Jadi kita menambah wawasan ya, menambah wawasan, dan sebenarnya kalau sedikit kreatif kita bisa membangun organisasi kita lebih baik dengan materi-materi ini. Tadi saya menunjukkan kegiatan paksi ya. Kita lihat di sini ya. Di pameran, kunjungi pamerannya. Ini forum komunitas dan individu. Nah, di komunitasnya kita lihat ya, komunitasnya apa aja. Ini Raharjo Institute, dia lebih ini ya, pembuatan penelitian dan seminar. Medan Membaca di literasi. Nah, ini Yapi Yapo, ini penyuluh pendongeng. Yapi Yapo ini lintas daerah ini. Medan Membaca pun sebenarnya lintas daerah, cuman dia fokusnya ke literasi ya. Kalau ini Kompak Lampung memang dia terbatas di daerah. Jadi kalau Mbak ini nanti mau bikin di Jabar, komunitas di Jawa Barat, silakan aja. Nanti kalau ada kegiatan Tapak Siapi silakan didaftarkan supaya bisa menambah jaringan ke Indonesia, seluruh Indonesia. Ini perusahaan yang mengukur ISO berapa itu, yang memang mengukur tentang integritas dalam sebuah perusahaan, mengukur zona integritas di sebuah lembaga. Nah, itu kan sudah mulai banyak ya di perusahaan-perusahaan, dan sebenarnya pemerintah ya harus ada zona integritas. Nah, mereka konsultannya. Nah, ini dia apa ya, itu Asosiasi Penyair Anti Korupsi, ini juga lintas daerah. Ini Obat Manjur juga, ini bisa dilihat di YouTube ya, YouTube mereka aktif, fokusnya di integritas, yang dibahas integritas aja, tapi itu juga ternyata banyak hal menarik dari materi-materi integritas. Ini juga ada Air Manjur. Ini Tagar Anti Korupsi ini punya individu ya. Nah, jadi yang saya kasih contoh ya, apa ya, ini benar-benar se-Indonesia ada anggotanya. Yapi Yapo ini udah berusia sekitar 2 tahun ya. Ini juga lintas daerah. Kalau Raharjo ini domisilinya di Jogja, tapi kegiatannya kadang-kadang mengakses luar daerahnya. Misalnya mereka kemarin buat buku, menulis buku ya, anti korupsi karya bersama dengan Medan Membaca. Saya kira itu Kak apa namanya tadi, lupa, Kak Asanul Mar'ah, untuk kasih gambarannya. Jadi jangan merasa terbatas karena daerah. Teknologi sekarang udah maju, kita secara online punya cara kreatif
untuk meretas jarak. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini yang baru belum pernah mungkin sebelumnya di isu anti korupsi, Dedi kawan-kawan saya nih di UIN ya, di UIN. Kemudian ada Fahira tadi ya yang belum pernah ini yang tahu dari website. Boleh silakan bertanya, kita masih ada waktu sekitar ya masih cukup banyak waktu. Langsung aja. Tadi Kak, Silakan Dedi. untuk yang ACLC itu tadi tahapannya minimal 1 di dasar itu aja ya cukup ya atau semua baru untuk diselesaikan? Untuk ACLC untuk jadi penyuluh untuk jalur pertama, prosesnya kalau kita ikut pakai jalur diklat, biasanya kita ikut diklat dulu jalurnya. Kalau pakai sistem yang tahun lalu ya, kita ikut diklat. Di diklat itu kita disuruh melakukan penyuluhan 3 kali apa sekali. Nah itu dilaporkan, baru diperiksa asesornya, baru dikasih kelulusan gitu. Jadi ada tahapannya diklat dulu. Penyuluhan itu jangan dianggap seperti ini ya, tidak hanya seperti ini. Jadi penyuluhan itu bisa bikin video di YouTube, kita kasih bicara dongeng aja yang paling ringan itu. Kalau yang mau pertama-tama coba aja baca dongeng integritas atau dongeng anti korupsi, itu ada di website ACLC tadi. Kita bacakan di YouTube, kita buat akun khusus atau gabung aja di akun kita juga nggak apa-apa. Kita bikin video dongeng, itu udah penyuluhan. Bahkan kalau di penilaian itu termasuk tinggi. Jadi Bang Najir bisa kalau terlalu sibuk ya kan, kita bikin rekaman video termasuk acara seperti ini, kalau direkam kita upload di YouTube. Ini bagian dari tambahan ya, nilai dari penyuluhan. Termasuk membuat flyer ya. Saya kalau lagi iseng-iseng saya buat sendiri flyernya. Saya kasih contoh ya, bentar. Membuatnya itu mudah ya, kita bikin aja di PowerPoint. Dari PowerPoint nanti itu kita upload di Instagram. Halnya yang sederhana aja tapi edukatif. Misalnya gini ya, apa itu sumber gratifikasi? Gratifikasi itu ada kepentingan pribadi, rangkap jabatan, hubungan afiliasi. Ini kadang kan kita membaca terus kita catat, nah kita kasih gambar di belakangnya. Ini sudah bisa menjadi bahan untuk publikasi di Instagram kayak gini ya. Saya cuman copy aja ya. Ini saya contohkan langsung ya, copy, nanti saya pindahkan ke WhatsApp saya ya. Di WhatsApp itu saya letakkan gambarnya, nanti saya upload ke Instagram saya. Jadi mudah ngerjakannya dan cepat, nggak perlu pakai Photoshop kelas tinggi, pakai PowerPoint aja yang sering kita gunakan. Kita sudah bisa buat desain edukasi yang menarik. Tinggal kontennya, bahan-bahannya itu tadi dari ICLC tadi. Ini berat ya. Ya ini masih keberatan. Ini saya pastekan aja yang tadi ya. Ini kan posisinya saya select semua, saya klik kanan, saya copy. Ini saya pastekan aja di WhatsApp, web WhatsApp. Nah itu nanti kontennya sudah pindah ke WhatsApp, saya udah bisa publikasikan ke Facebook, ke Instagram gitu. Gimana jadi caranya itu bisa dengan online seperti sekarang, atau langsung acaranya kita offline. Bisa dengan bikin video penyuluhan, bisa juga bikin poster-poster anti korupsi, memanfaatkan Instagram, media sosial kita. Tuh. Nah, itu sudah dihitung satu penyuluhan. Jadi kalau dia kasih syarat 2 atau 3, ya sebenarnya udah terisi. Sudah terisi. Kalau di level berikutnya dia pasti lebih berat ya, lebih berat. Nanti akan terjalani sendiri. Saya tunjukkanlah ini ya, berkas saya menjadi penyuluh dulu.
berapa banyak, tapi jangan stres ya. Saya tunjukkan dulu di share ya. Jadi setiap melakukan penyuluhan selalu saya simpan ya, walaupun ada website untuk kita membuat laporan di KPK ya, namanya aksesku interaksi, tapi saya selalu punya backup ya, karena takutnya yang punya KPK ini down, dan punya saya ini lebih berharga saya kira, jadi saya selalu punya backup. Nah, ini contoh yang saya simpan untuk persiapan kemarin menjadi penyuluh anti korupsi. Jadi ada materi, kelihatan ya. Ada materi K3 ini ya, ada penanganan konflik. Materi penyuluhan anti korupsi ini ada 15 materi dasar yang harus dijawab, yang nanti sebenarnya dapat ketika ngikuti e-learning. Bahannya di situ semua, kita tinggal pindahin atau mendesain ulang ya supaya lebih menarik. Kemudian ada buat perencanaan, kalau kita mau bikin penyuluhan apa perencanaannya, misalnya yang tadi saya buat agenda acara, nah itu kan bagian dari perencanaan, itu disimpan. Nanti ketika kita mau jadi penyuluh itu ditunjukkan. Kalau kita pakai jalur RPL ya, kalau jalur diklat kita akan diajarkan buat perencanaan. Kemudian bikin proposal, ini juga bagian dari perencanaan ya, contohnya. Kemudian ada rekaman kegiatan penyuluhan, jadi kadang-kadang kita perlu dibantu dengan video ya, bagaimana kita membangun suasana. Nah itu sedikit aja sih, makanya kalau lihat Instagram Medan Membaca itu ada video-video ketika kita memberikan game anti korupsi itu ya, selalu ada cuplikan-cuplikannya. Itu untuk, sebenarnya itu untuk dokumen laporan kita selain untuk melakukan penyuluhan ya. Kemudian ini ada yang dokumen skenario bermain peran. Nah ini untuk level pertama ya, pratama ya, yang harus mengikuti 9 kompetensi. Kalau nanti ambil yang level pertama yang 5 kompetensi tidak seberat ini. Tapi kalau kita sudah melakukan penyuluhan itu dalam 5 kali, hal-hal seperti ini itu akan ada. Dan enaknya kita kalau sudah punya komunitas begini, kita akan bisa saling melengkapi, saling membantu ya, supaya jangan ada data-data yang terlupa padahal kita sudah laksanain gitu. Terus kalau bikin penyuluhan kita juga saling membantu merekam. Saya yang videoin, Dedi yang ngasih penyuluhan, nanti videonya Dedi yang simpan untuk nanti ikut sertifikasi. Gitu Dedi, cukup jelas ya? Ya, oke. Oke. Silakan, Dahlia ada yang mau ditanya? Kalau Bang Najir sih udah luar kepala, udah ngerti. Luar kepala, ini orang yang nggak tobat-tobat ini. Maksudnya kan gini, di registrasi tadi kan dibaca itu ada pilihan kelas lagi ya. Pilihan kelas, ya. Usulan. Namun maksudnya memungkinkan nggak itu, misalnya karena kita ini kan pemula semua kan, begitu mau. Persoalannya kan ya, saya tadi cek lagi soal ACLC itu, terpaksa harus daftar lagi. Yang lama itu nggak jelas kemana karena nggak ditindaklanjuti. Maksudnya apakah memungkinkan misalnya ya pertemuan hari ini kan ya luar biasa ya, mereminder pemahaman kita tentang hal-hal tentang anti korupsi, tapi karena persoalan mungkin jarak dengan teman-teman yang lain, misalnya kita selenggarakan hybrid lah, karena tadi ada kalimat tower cafe ya, kita tertarik juga misalnya kita offline di sini dengan teman-teman yang jauh. Untuk soal e-learning ini misalnya bisa kita bikin hybrid aja gitu maksudnya, Per.
Ya, kita udah coba ngadain hybrid kemarin Bang, yang pertama di Tower Kopi kemarin. Hasilnya itulah sekarang Kispi sama Hidayat ya. Tapi memang lebih optimal yang offline itu. Kan hybrid ada dua ya, offline dan online ya. Yang online itu lepas begitu saja ya. Yang offline itu yang bertahan mungkin dari 10 orang, yang bertahan dan jadi itu dua. Tapi begitulah, yang penting kan kita udah usaha ya Bang. Mm-mm. Nah, Ya maksudnya ini kalau kita kan memungkinkan kalau sekitar iya Medan benar. ya memang harus dicarikan waktu Iya, ya. Tapi kan ini kawan-kawan ada dari Jambi, dari mana-mana, Sedempuan tadi kan. iya. Luar biasa itu sebenarnya. Yang kita di Medan aja sebenarnya susah bertemu. Bener Bang, kalau motivasinya kuat sebenarnya hal begini bisa diatasi. Cuman harus ada ininya ya, kita seperti pada posisi pemicu ya Bang. Kawan-kawan di Sidimpuan itu ada juga yang penyuluh anti korupsi. Nanti pelan-pelan kita akan jajaki siapa yang di Sidimpuan, siapa yang di Padang Lawas, kita pertemukan dengan penyuluh anti korupsi yang ada di sana gitu. Jadi bisa bisa ini langsung diskusi. Kalau domisilinya di sana, kan di Jambi juga, yang dari Jambi cukup bagus ya penyuluh anti korupsi itu. Ada Master Engki ya, dia dosen benar-benar orang militan itu. Dia keluar dari kerjaan demi jadi penyuluh anti korupsi. Saking beraninya. Nah itu orang Jambi itu. Nanti kalau ada kesempatan kita kenalkan ya. Jadi dari kegiatan ini kan nanti kita bisa undang dia, kawan-kawan penyuluh di daerah ya, penyuluh anti korupsi yang ada di Sidimpuan, di Jambi, di Sibolga, untuk jadi narasumber kita Bang. Bisa baik secara Google Meet begini, ataupun nanti kita buat di Instagram Medan Membaca, ataupun Instagram khusus kader anti korupsi ini. Jadi moderatornya mungkin Dahlia yang di Sidimpuan jadi moderatornya gitu kan. Jadi rekamannya sebagai penyuluh sudah ada. Offline dan online, harapannya sebenarnya triknya dari saya ya sebagai orang yang pengkadernya, disiplin, kuncinya disiplin. Ini dia satu nih penyuluh anti korupsi masuk. Baru pulang kerja kayaknya nih Nikmal nih. Nikmal ini adalah penyuluh anti korupsi jalur diklat ya. Jadi dia beruntung dapat diklat itu sebenarnya susah ya dapatnya ya, jadwalnya entah kapan gitu, lulusnya pun susah. Dan dia berhasil terus naik jenjang lagi, ditambahin. Selamat datang Nikmal ini posisinya di Jakarta Bang Najir, Mbak Asanul ya, kalau tadi khawatir soal domisili. Jadi posisinya di Jakarta, kadang-kadang memang dia main ke Medan. Kalau dia ke Medan kita ngumpul, diskusi bikin kegiatan apa. Tapi di komunitas kita yang online itu ide-ide bikin kegiatan anti korupsi selalu juga muncul dari Nikmal. Kita bikinnya Instagram Live. Nah itu kalau Instagram Live biasanya moderatornya Nikmal yang paling ya paling sering itu ini jadi moderator. Pernah juga jadi narasumber yang seperti itu Bang. Jadi nggak usah khawatir ya, didisiplinkan aja, belajar santai tapi serius. Dahlia, Rosnita, Cindy, Kak Asanul Mar'ah ya, insya Allah ada hasilnya, kita coba lah ya kan. Insya Allah ada hasilnya. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu Bang Najir. Gak usah bingung gitu. Silakan Cindy, Rosnita, ada yang mau ditanya? Proses bagaimana jadi penyuluh. Jadi bulan depan kita akan ketemu lagi untuk materi yang lebih dalam. Saya akan refresh lagi sejauh mana sudah ikut e-learningnya ya Bang Najir ya. Jadi coba e-learningnya diakses, terus dicoba pendidikan penyuluh anti korupsi dasarnya ya, sampai dapat sertifikat. Nanti kalau udah dapat sertifikat, kita arahkan untuk mendaftar. Oke. Ya ini bagus juga, mumpung juga ini situasi kan COVID-nya udah mulai
udah mulai serem di luar. Jadi seru juga ini sebenarnya. Jadi begitu membaca ini tadi harus disempatkan. Iya. Jadi senang juga ada beberapa teman-teman yang bergabung di sini. Dan apa ya? Kalau soal anti korupsi ini kok orang, karena aku kemarin baru pulang dari ini, dari Langkat. Jadi pas lewat itu Ah, jalan-jalan jelek yang lewat dekat rumah Bupati Langkat itu, wah, dalam hati kok ser gitu. iya. Jadi Rumahnya bus. setelah OTT gitu terbongkar kejahatannya yang lain ya. Itulah tadi mengapa korupsi ini kejahatan luar biasa. Itu luar biasanya bukan cuman korupsinya aja kan, ternyata kemanusiaannya pun udah nggak ada ya, sadis. Iqmal rapi sekali, headsetnya mati. Oke, kawan-kawan, Rosnita, Cindy, ini ada beberapa kader Kohati. Ya, boleh nanti Japri ya kalau sungkan berbicara langsung. Saya harap sih memang terus mengamati. Iqmal, ada yang mau disampaikan, Iqmal? Halo semuanya, salam kenal. Aku baru join karena baru nyampe juga, baru pulang. Nah, Salam kenal semuanya. Salam kenal Bang Nikmal. Halo Kak Dahlia. Dahlia dari Sedimpuan. Rosnita tadi dari mana ya, Rosnita ya? Rosnita sepertinya belum sempat kenalan sama Cindy Febriani. Ya, ada yang datang dan pergi. Saya kira silahkan ini di forum chat ada evaluasi yang saya sampaikan, saya letakkan. Boleh diklik bit.ly fkajak ya, itu nanti jadi dasar untuk buat sertifikatnya. Jadi tetap kita hargai ya kehadiran kawan-kawan malam ini, luar biasa. Gimana Jakarta, Nikmal? Gimana apanya dulu nih? Topiknya? Nanya ke Mas. Kalau misalnya di dekat aku jujur agak miris juga karena di tempat aku kerja naik lagi, bahkan kadang sampai satu ruangan positif semua gitu kan. Ya nggak tahu sih ya, maksudnya kayak kalau misalnya tempat lain ya agak melonjak, tapi di tempat aku melonjak tapi nggak terlalu signifikan sih. Mudah-mudahan nggak Safe. separah sebelumnya ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Direncanakan puncaknya bulan 2. Oh, direncana. Baiklah kawan-kawan semua, sesuai dengan rencana kita, forum ini akan diskusi ini, kelas ini akan berakhir sampai pukul 21.30. Saya tutup sampai di sini karena juga pembahasannya juga sudah selesai. Saya berharap kawan-kawan yang di sini baik yang baru masuk ataupun yang sudah pernah ikut sebelumnya tetap menjaga semangat dan disiplin, karena kita sebulan ke depan juga akan adakan agenda lagi yang sama. Jadi tadi kumpulkan 2 sertifikat dan 1 penyuluhan sebagai nanti dasar kita membentuk komunitas. Komunitasnya namanya Kader Jihad Anti Korupsi. Itu Nikmal. Sedang kita rintis. Jadi Kader Jihad Anti Korupsi ini nanti lintas daerah, jadi jangan khawatir. Kak Asanul yang ada di Jawa Barat bisa bergabung. Fokusnya nanti bagaimana penyuluhan anti korupsi terutama di keluarga besar HMI, dan juga karena istilahnya kita angkat jihad ya, kalau tidak di keluarga besar HMI ya kita kupas dari sudut pandang Islam. Ya memang belum menghadirkan ustadz di sini ya. Saya sudah undang calon ustadz di sini sebenarnya. Dedi ini ustadz ini sebenarnya, Bang Najir. Saya prospek khusus karena dia tertarik ya, pas sekali kan materi jihad anti korupsi ini, jadi saya undang ikut ya gitu. Jadi untuk kajian-kajian nanti kita sama-sama belajar, dan kalau ada dari punya kapasitas sebagai ustadz lebih membantu. Mudah-mudahan ini akan merubah kondisi terutama di dunia
masyarakat kita, umat kita ya. Amin. Biar serius lah mencegah korupsi, terutama nih HMI-nya luar biasa. Saya dari 2019 menggerakkannya, nggak bertambah-tambah Bang Najir. Sampai ke Jakarta, ke Kohati PB 2 kali untuk ngasih pencerahan ya, menggerakkan. Tapi mungkin belum aja ya, karena belakangan ini mulai tergerak ikutin e-learningnya Bang, udah keluar sertifikatnya. Mungkin tahap berikutnya mungkin tahun depan sudah bisa jadi penyuluh kalau terus kita dampingi. Saya kira itu saja. Makasih kawan-kawan semua untuk sudah hadir. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya kawan-kawan. Dedi, Makasih semuanya. saya screenshot dulu. Oke, makasih Kak atas ilmunya. Ya, Dahlia, semangat Dahlia. Rosnita,